falakayanaka syududu ma faqadina. Halo Sobat Arus Project, selamat datang kembali di segmen penelusuran tokoh viral akhir-akhir ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Abuya Mama Gufron. Sosok yang belakangan ini menyita perhatian dan memancing kegeraman publik karena berbagai klaim kontroversialnya yang dianggap di luar nalar. Mulai dari mengklaim bisa berbicara dengan bahasa semut. Ya, ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya Gufron, artihi innaka atar firman Allah. Apakah saya didoakan enggak Gufron? Ya jelas. Menguasai bahasa malaikat. Ya, di alam kubur. Gufron, mas kodi innar rahmatan ya malaikat kodi innar rahmatan nukar nakir. Mengubah air putih jadi air jam-jam, hingga dia mengaku bisa melakukan panggilan video call dengan malaikat maut. Malaikat yang bagian neraka sama saya. Karena saya punya WA-nya. Lantas, siapa sebenarnya sosok Mama Gufron ini? Dari mana dia berasal? Dan mengapa ajarannya memicu polemik besar hingga turun tangannya Majelis Ulama Indonesia? Mari kita bedah profil dan biografi lengkap berdasarkan fakta dari sumber-sumber berita nasional terpercaya kita. Menelisik jejak masa lalunya, kita merujuk pada laporan dari media Detik Jatim dan Republika.co.id. Berdasarkan pemberitaan tersebut, sosok yang akrab kita sapa Abuya Mama Gufron Al-Bantani ini rupanya memiliki nama asli Yus Sugiman. Beliau lahir di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 25 Desember 1963. Yus Sugiman merupakan anak kedua dari pasangan suami istri Haji Endang Mustopa dan Hajah Suntari. Meskipun beliau lahir di Bandung, ia menyematkan gelar Al-Bantani di belakang namanya. Hal ini tidak lepas dari rekam jejak spiritualnya. Diketahui, pada masa lalu ia pernah berguru kepada seorang ulama di daerah Banten, yaitu Kiai Haji Hasan Armin, atau yang sering kita sapa sebagai Abuya Armin. Menurut catatan, dari sang guru inilah Yus Sugiman kemudian mendapatkan nama Muhammad Abdul Gufron. Saat ini Mama Gufron dikenal luas sebagai pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Unik Nusantara. Pesantren ini tercatat mulai dirintis pada tahun 1999 dan diresmikan pada tanggal 17 Agustus tahun 2000. Saat ini pesantren tersebut memiliki cabang di berbagai daerah, utamanya di Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, serta di wilayah Petukangan, Kota Surabaya. Nama Mama Gufron sendiri meledak di dunia maya ketika potongan video ceramahnya yang bergaya nyentrik dibagikan oleh berbagai akun di media TikTok dan Instagram. Dalam salah satu video yang paling banyak dibahas, ia merespon tantangan terkait kemampuannya menulis 500 kitab berbahasa Suryani. Bukan menjawabnya dengan dalil atau argumen yang jelas, Mama Gufron justru melontarkan kalimat aneh. Kata yang menempel di telinga netizen adalah makoli, yang berarti gorengan. Mengutip dari pemberitaan TV One News, Mama Gufron mengklaim bahwa bahasa yang digunakannya itu adalah bahasa Suryani. Bahasa Suryani tersebut adalah bahasa kuno yang ia sebut sebagai bahasa komunikasi para nabi, wali, hewan, dan malaikat. Namun banyak pakar bahasa dan cendekiawan muslim yang langsung membantah dan meragukan hal tersebut. Mereka menduga bahasa tersebut hanyalah racikan atau asbun asal bunyi dari seorang Abuya Mama Gufron. Bahkan fenomena makoli ini memicu reaksi keras dari berbagai tokoh agama, salah satunya Ustadz Abdul Somad yang memberikan reaksi melohok terhadap penggunaan bahasa yang tak berdasar tersebut. Tidak berhenti di fenomena bahasa makoli, kontroversi Mama Gufron semakin menjadi-jadi dengan klaim-klaim mistisnya. Melansir dari laporan portal berita tirto.id, Mama Gufron terekam dalam videonya mengklaim memiliki kemampuan-kemampuan ajaib yang jelas menyalahi syariat dan akal sehat. Ia mengaku bisa mewakili Nabi Sulaiman untuk berbicara dengan semut dan hewan lainnya menggunakan bahasa khusus. Dalam sebuah momen ceramah bersama jemaahnya, ia membagikan air mineral kemasan biasa dan mengklaim bahwa ia telah merubah air tersebut menjadi air jam-jam murni. Namun, yang paling menggegerkan publik adalah pengakuannya yang bisa melakukan video call dengan malaikat maut.
serta mengaku mendapatkan tanda tangan kontrak langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena klaim-klaim halusinatif inilah yang memantik amarah umat Islam karena dianggap telah masuk ke ranah penyesatan akidah. Seolah belum cukup, polemik lain datang dari klaim garis keturunannya atau garis nasabnya. Dalam beberapa kesempatan, Mama Gufron sempat mengklaim dirinya sebagai keturunan kandung dari ulama besar kebanggaan Nusantara yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani. Namun, klaim sepihak ini seketika dibantah oleh Kiai Haji Mazazi Banten yang merupakan cicit kandung dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Pihak keluarga besar menegaskan bahwa Mama Gufron atau Ius Sugiman sama sekali tidak memiliki pertalian darah dengan buyut mereka. Fakta sebenarnya adalah ia pernah diangkat anak oleh salah satu keturunan keluarga tersebut di daerah Tangerang, namun bukan keturunan biologis nasab dari Syekh Nawawi. Merespon keresahan umat yang semakin meluas akibat ajaran dan bahasa oplosan dari Abuya Macaulay ini, Majelis Ulama Indonesia atau MUI akhirnya mengambil langkah. Mengutip dari kantor berita Antara News, MUI Pusat yang berkoordinasi dengan MUI Jawa Timur akan turun tangan untuk membina dan meluruskan kembali pemahaman Ius Sugiman. Hal ini dilakukan untuk mencegah kebingungan di kalangan masyarakat awam, mengingat ajaran-ajaran yang disampaikan Mama Gufron ini dinilai tidak memiliki landasan sanad dan keilmuan dari Islam yang jelas. Nah, Sobat Ars yang budiman, itulah profil biografi serta jejak kontroversi dari sosok Ius Sugiman alias Abuya Mama Gufron alias Abuya Macaulay. Kisah ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, khususnya di era digital ini. Jangan mudah takjub dengan hal-hal yang berbau mistis atau kemampuan ajaib yang dipamerkan di media sosial. Selalu kedepankan sikap tabayun, berpikir kritis, dan sering mencari informasi berdasarkan pemahaman ajaran agama yang lurus. Bagaimana tanggapan kalian mengenai sosok Mama Gufron ini? Silakan ramaikan di kolom komentar. Jangan lupa menekan tombol like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik seputar tokoh viral lainnya. Saya Ars izin undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.